Indonesia adalah bangsa paling bahagia menurut survei. Kami akan membahasnya. Benarkah demikian bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Langsung saja kita sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Mas Tri Santoso yang merupakan tenaga ahli utama Kedeputian 3 KSP. Selamat malam Mas Tri, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam Mbak Windy. Ya, dan langsung saja kita sapa di sebelahnya sudah ada Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mbak Devi. Tentu kita harus bahagia ternyata hari ini. Harus selalu bahagia, apalagi kabarnya juga memang kita paling bahagia nomor 1 kan. Nah, kita langsung membahasnya juga bersama Prof. Gun Gun Herianto yang merupakan pakar komunikasi politik dari UIN. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Windy. Terima kasih Mbak sudah Devi, hadir Mas Tri. bersama kami. Prof. Gun Gun, ini kan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil momentum perayaan Natal Nasional. Apakah ada makna tertentu di situ? Iya jelas ya, kalau kita lihat koherensi dari pernyataan Presiden itu kan dimulai dari menekankan pesan soal harmoni. Kemudian masuk pada fakta hasil survei ya bahwa Indonesia salah satu negara paling bahagia. Dan kemudian ditutup juga dengan semangat menyatukan atau persatuan di antara komponen masyarakat yang multikultural. Tapi kita ingin ini dulu ya, meletakkan surveinya dulu. Survei ini kan sifatnya longitudinal nih. Baik. Seingat saya survei ini sudah dilakukan 2022 sampai 2027 nanti. Itu melibatkan 22 negara dengan 200.000 responden tersebar di berbagai negara. Ini kan Global Forcing Study ya, dan memang salah satu yang diukur agak berbeda dengan ukuran kebahagiaan konvensional yang biasanya ukurannya itu kesejahteraan ekonomi. Gitu ya. Ada 6 dimensi yang diukur, diantaranya adalah makna hidup, makna dan tujuan hidup kalau yang survei ini. Jadi sebenarnya lebih melihat apa sih makna dan tujuan hidup di masyarakat di berbagai belahan dunia ini. Kemudian kesehatan mental, fisik, dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata urusan ekonomi. Nah ini yang harus jadi catatan. Sehingga kalau kita lihat hasilnya banyak negara-negara yang berkembang tuh yang muncul menjadi negara dengan indeks yang tinggi seperti misalnya Indonesia. Peringkatnya kan peringkat 1 ya. Tapi ini tentu saya setuju bukan satu ukuran yang harus melenakan. Ini justru harusnya menjadi catatan yang penting untuk menjadi bahan refleksi bagi masyarakat Indonesia, khususnya menjadi tanggung jawab Presiden. Kenapa? Karena kan isu kebahagiaan itu banyak sekali faktornya. Salah satu yang kemudian harus memastikan bahwa memang kebahagiaan itu tidak hanya di kulit permukaan, tapi juga meliputi ragam dimensi yang kemudian bisa mendorong Indonesia menjadi jauh lebih baik ke depan adalah Presiden. Karena tanggung jawab kepala negara, kepala pemerintahan. Makanya kemudian saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden tadi malam ini bisa menjadi satu stimulan bagi jajaran di bawahnya untuk bekerja lebih keras. Kenapa? Karena pada akhirnya yang dituntut oleh masyarakat pada pemerintah adalah bukti kinerja. Ini kan masa disebut dengan masa-masa awal pemerintahan di mana ada honeymoon itu kan sudah berlalu. Sekarang adalah ukuran kinerja yang kemudian bisa dirasakan signifikan atau tidak. Kemudian nanti juga pasti akan diukur oleh ragam lembaga survei persepsi di dalam negeri. Apakah kemudian kinerja Presiden itu on the right track atau tidak. Kemudian satu lagi, bahwa apa yang kemudian dikehendaki dari pernyataan Presiden tadi malam, menurut saya harus kemudian memosisikan Mbak Windy, harmoni itu sebagai pilar penting. Kenapa? Karena nggak ada negara yang bisa membangun dengan kuat dan dampaknya signifikan kalau tidak dimulai dari semangat gotong royong. Apalagi Indonesia adalah masyarakat paguyuban, bukan masyarakat patembayan. Sehingga kemudian posisi convergent dalam konteks saling membantu menguatkan itu menjadi pilar dan tidak ada pemerintah yang bisa sukses kalau kemudian persatuannya amburadul. Baik, Prof. Gun Gun, tadi kita sudah sempat berbincang sedikit, namun pertanyaannya kemudian bagaimana sesungguhnya langkah dari pemerintah agar lebih menyejahterakan masyarakatnya?
Iya, inilah bedanya pemerintah dengan warga biasa. Pemerintah itu tentu punya sumber daya. Sumber daya antaran yang paling kuat dan bisa berpengaruh signifikan itu adalah soal kebijakan, ya kan? Dan kebijakan ini kan akan berlaku bagi banyak orang. Apa yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah, kan begitu ya? Namanya public policy. Ya. Dan itu bisa menyejahterakan masyarakat kalau kemudian dioptimalkan peran dan fungsinya untuk supaya kebijakan publik soal kesejahteraan ini punya rembesan ke bawah. Selain itu tentu adalah soal tata kelola ya. Karena kebijakan publik yang baik kalau tata kelolanya buruk tentu tidak akan juga berdampak signifikan. Salah satu yang kemudian harus diperkuat dari sisi tata kelola itu adalah kontrol kan. Contoh misalnya bagaimana anggaran dengan komitmen politik anggaran DPR, pemerintah berjalan, kemudian distribusi, alokasi sumber daya itu sampai ke bawah bisa dirasakan masyarakat, itu hanya akan bisa berjalan optimal kalau sistem kontrolnya berjalan baik. Contoh misalnya praktik korupsi di Indonesia itu berpengaruh signifikan sekali pada tidak sejahteranya masyarakat. Kenapa kemudian korupsi terjadi di mana-mana ya dan menjadi pola, bahkan saya bilang itu jadi habitus gitu. Nah, itu salah satu yang kemudian penyebabnya itu adalah karena sistem kontrol yang kerap kali lemah. Kemudian juga adanya hak sipil politik warga masyarakat yang dilindungi. Karena apa? Kritik masyarakat yang muncul secara alami dari masyarakat itu bisa menyelamatkan juga pemerintah ya dari bolong-bolong yang tadi tidak bisa dikelola dengan baik dari sisi tata kelola. Salah satu yang bisa menyelamatkan itu adalah kritik. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya kritik itu difasilitasi dengan baik, itu kan bisa memacu juga yang disebut dengan kinerja pemerintah menjadi jauh lebih baik. Kalau kita kembali ke survei tadi, salah satu dimensi yang penting ada dari 6 dimensi yang disurvei oleh lembaga ya Harvard dan Gallup itu tentu saja adalah soal kesehatan mental. Kemudian juga hubungan sosial, itu 2 dimensi yang dari 6 dimensi yang disurvei. Jadi kalau hubungan sosialnya baik, kesehatan mentalnya buruk. Contoh misalnya, masyarakat jangan under pressure ketika mengeluarkan kritik. Karena apa? Takut dengan teror misalnya. Iya kan? Bayangkan kalau misalnya negara demokrasi melakukan kritik, kemudian ada teror, bukankah itu juga melahirkan ketidaksehatan mental? Dalam arti luas. Sehingga bagi saya, sebuah negara demokrasi akan berjalan ke arah yang tepat, pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan luar biasa dari konsep keberimbangan kuasa, ya kan? Kekuasaan pemerintah dikontrol oleh publik, sehingga kemudian sama-sama kita berorientasi pada tujuannya yaitu apa? Negara kesejahteraan. Nah, negara kesejahteraan bisa hadir kalau kemudian ada kebebasan hak sipil politik yang dilindungi oleh negara. Baik. Gitu. Prof. Gun-Gun, ini bagaimana caranya agar rasa haru yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini benar-benar tulus, bukan hanya seolah-olah pencitraan semata? Iya, saya sih positive thinking ya. Apa yang disampaikan oleh Presiden itu sinyal positif ya, dan itu dimulai saja dengan satu upaya yang tentu ini artikulasi dari komitmen ya, untuk kemudian menguatkan yang disebut dengan kesejahteraan di Indonesia. Yang paling penting, basis paling fundamental bagi saya, bukan karena saya orang kampus, tapi tidak ada peradaban di dunia yang maju menguat kalau kemudian alas pendidikannya itu lemah gitu. Jadi memang harus dimulai dari basis pendidikan, formal maupun non formal. Coba cek, hampir seluruh negara-negara besar maju di dunia itu basicnya dimulai dari investasi negara atas pendidikan. Kemudian yang kedua tentu adalah soal bagaimana menguatkan sumber daya manusia dalam pengalokasian sumber daya manusia itu yang terdistribusi dengan baik ke berbagai tempat ya. Dan itu kemudian salah satu peran yang bisa dimainkan oleh negara dalam konteks ini pemerintah itu benar-benar dioptimalkan. Contoh misalnya banyak orang pintar di Indonesia tetapi kemudian
dikalahkan ya sistem meritokrasi itu oleh kekelompokan, sehingga kemudian itu merusak tatanan kan. Jadi pendidikannya bagus tapi sistem meritokrasinya tidak bagus, sehingga kemudian menjadi pintu awal dari buruknya kinerja sistem. Sebagus apapun presiden akan kemudian mengalami yang disebut dengan Mobius strip atau berjalan di pita Mobius, non-orientable object, kalau kemudian sistem tidak kemudian ada tata kelolanya yang baik. Nah, yang terakhir bagi saya penting juga untuk memastikan bahwa yang namanya pemikiran melampaui periodisasi kekuasaan, ya itu penting. Jadi jangan sampai ganti kekuasaan, hal yang baik itu kemudian mengulang lagi dari nol. Kan harusnya berkesinambungan, bertahap, berkelanjutan. Jangan kemudian karena perbedaan kelompok, partai politik atau koalisi partai politik, program-program yang bagus, misalnya di kementerian, sebut aja kementerian X, Y, Z, udah bagus, kemudian harus kembali dari nol gara-gara misalnya desain kuasa politik yang kemudian meruntuhkan profesionalitas. Itu kalau itu semua berjalan, bagi saya akan menyumbang yang disebut signifikannya perubahan, dan itu akan berdampak pada kesejahteraan. Baik.